Ini suasana di Bandara Internasional Dubai. Kami hari ini sudah tiba dan siap untuk berziarah di Australia, di Israel. Oke, thank you. Oke. Oh. Ya. Dan sekarang kita mau menuju tempat jual alkohol. Nah, ini sebelah kiri. Ya, oke. Kita mencoba ini, alkoholnya begini banyak nih. Lihat barisan. Oh, ternyata tutup ya. Oh, sebelah sana. Sudah tiba di Aman. Ini ada katanya bunga untuk selamat datang di negara Jordan. Jadi semuanya dikasih bunga. Oke, thank you. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab terima kasih, syukran. 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 Terima kasih. Inilah wajah-wajah. Walaupun perjalanannya panjang, tapi masih wajahnya masih segar karena mau naik gunung Mountain Nebo. Ya, gitu. Oke. Apa belum terima bunga? Oh ya, terima kasih. Waduh, aku mau jatuh. Thank you, Mbak Yuli. Dua tahun lalu tidak ada yang biliar. Lain tuh. Tahun lalu tidak ada. Ya kan tiap hari. Baru kali. Ya kan sekarang Setiap kali harus ada perubahan kan? Terima kasih sayang. Thank you. Ini Wah, bunganya bagus nih. Apa yang pink? Terima kasih sayang. Wah, ini bunga hidup nih ya. Luar biasa. Wah, wangi. Ini kayak Kota yang baru dipilih kira-kira 1 tahun yang lalu. Kota Yerusalem. Itu namanya Uri Lupolianski. Di temboknya kota tua, di sebelah kanan didirikan oleh Sulaiman Agung. Dan jalan ini Bapak Ibu, ini adalah bekas perbatasan di antara Israel sama Yordan sampai perang 6 hari, sampai tahun 1967. Gerbang ini yang di sebelah kanan disebut gerbang baru. Ini gerbang baru. Salah satu gerbang dari jumlahnya 8. Ini Bu. And we are 750 meters above the Mediterranean. Sekarang ini kita berada di posisi 750 meter di atas permukaan laut, yaitu permukaan laut tengah. And we are 1,150 meters from the Dead Sea. Sekarang ini kita berada di ketinggian 1150 meter dari laut mati. Biblically speaking, we are now in Pisgah. Seperti yang di Alkitab dikatakan, sekarang ini kita berada di puncak Pisgah. Pisgah means a high mountain, the peak of the mountain. Pisgah itu artinya adalah puncak bukit, tempat yang paling tinggi. It's the place where Moses came up here on the 14th century BC. Ini adalah tempat di mana Musa melihat ke tanah perjanjian pada abad yang ke-14 sebelum Masehi. And he obeyed the order of the Lord.
he obeyed the order of the Lord. He had a livestock as well as to be able to see the land of Canaan. Nah, karena Musa waktu itu sudah melanggar perintah Tuhan, dia disuruh hanya untuk berbicara kepada batu, tapi kemudian dia pukul batunya. Jadi tempat ini dia hanya bisa melihat ke tanah perjanjian, tapi tidak bisa masuk. So he started from Egypt, Sinai. Pasti kita tahu ceritanya bagaimana Musa lewat dari daerah Mesir, daerah Sinai, kemudian sampai ke daerah ini. Red Sea. Yang menyeberang Laut Merah. To the land of Edom. Kemudian mereka lewat dari daerah kerajaan Edom. Through the desert. Dan melewati daerah padang gurun. To Moab. Ke daerah Moab. And up to the mountains. Dan juga naik ke bukit. So he left his people down on the Jordan Valley. Nah, pada waktu itu Musa meninggalkan Bani Israelnya di daerah lembah Yordan. And he climbed up to Mount Nebo to see the promised land. Kemudian dia naik ke puncak bukit ini untuk melihat ke tanah perjanjian. According to the Bible, Moses died with the age of 120 years. Nah, seperti yang tadi Pak Pendeta sudah bacakan, Musa meninggal 120 tahun waktu itu umurnya. So when the people they heard about the death of Moses, they start obeying the order of Joshua bin Nun, his commander or general. Ya, kemudian bangsa Israel taat kepada pimpinan dari Yosua bin Nun, yaitu yang meneruskan kepemimpinan Musa. So he's the one who gives them, the crossing over Jordan, like today how you are going to cross from Jordan down to Jericho. Nah, seperti juga waktu itu bangsa Israel, hari ini juga kita akan dari sini menuju ke perbatasan langsung menuju ke kota Jericho. So the city of Jericho was walled and secure. So the people of Israel they start praying and going round and round for 7 days, blowing the horns. And on the day 7 the city wall collapsed. So they enter to Jericho. Nah, seperti yang kita tahu bangsa Israel waktu itu kota Jericho-nya di tembok, kemudian mereka berkeliling dan kemudian tembok kotanya hancur. Yes. Now this part here is not too old. It's only 9 years ago. From one of the artists, he came from Italy as a preparation for John Paul II, the Pope of the Vatican, for the visit of Jordan. So yang kita lihat di depan ini Bapak Ibu adalah tugu yang dibuat oleh seorang dari Itali untuk mempersiapkan kedatangan dari Paus Yohanes yang kedua. So on the top here we have Moses with the long hair and beard. Kemudian di atas itu ada pahatan relief dari gambaran Musa. And then we do have Jesus. Kemudian Tuhan Yesus. And then we have the disciples. Dan juga ke-12 para murid. And on the side here we have the most important 12 books of the Bible. Kemudian di bagian paling bawahnya ada lambang dari 12 buku yang ada di Alkitab. And here we do have the sign of the fish, the first follower of Jesus. Kemudian ini memakai desain seperti ikan, melambangkan mereka yang mengikuti Tuhan Yesus. So this assembling how holy is the place from the Old and the New Testament. Nah, jadi menggambarkan bagaimana lambang dari perjanjian lama dan perjanjian baru. So now we're going to proceed to show them the Sekarang kita akan mosaic. jalan ke tenda yang sana Bapak Ibu melihat mosaik yang mereka temukan di sini. Please. On the right here, while we're walking, they can see the sign of Mount Nebo, the name of the site, and Siaga, the Aramaic name, as a memorial for Moses. A high place with a greenery and water. Ya, nanti aku pulang bisa foto di sebelah kanan ini Bapak Ibu ada tulisannya Bukit Nebo. Aku jalan pulang ya. Yala yala. Excuse me, we are gathering here. Yes. Okay. Now, I need just one more thing from you if you don't mind. Everybody, let's line up here please, on this side. We'll be facing Kesini west. Bapak Ibu. Yes. Saya bisa menghadap ke arah barat. Over here, everybody. Everybody. Excuse me. Now, I need you, everybody of you, just to raise up the hands, both hands. Both hands. Yes. And all together say, Hallelujah, we are facing Jerusalem. Haleluya. Hallelujah, we are facing Jericho. Hallelujah. Jericho. Hallelujah, we are facing Samaria. Hallelujah. There is Samaria. Hallelujah, we are facing Judea. Hallelujah. Hallelujah, we are facing the River Jordan. Hallelujah, we are facing the baptism site. Hallelujah, we are on Mount Nebo. So this is the last spot of Moses looking to the land of Canaan.
So, thank you everybody. Thank you brothers and sisters. Ya, jadi Bapak Ibu seperti yang tadi dijelaskan, sekarang ini kita menghadap ke arah Yerusalem. Tapi sayangnya karena cukup berkabut di sini tidak bisa kelihatan jelas. Dari sini ke kota Jericho itu jaraknya dekat sekali Bapak Ibu. Ini yang kalau kita lihat ya agak kabut ya, kurang jelas sebenarnya tidak jauh dari sini dari kota Jericho. Qumran itu hanya 25 km. Dari sini menuju ke Bethlehem hanya 50 kilo. Ini ada petunjuk arahnya di sini Bapak Ibu. Jadi posisi yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Pendeta Abraham di Ulangan pasal yang ke-34. Tadi dikatakan bahwa Musa naik ke puncak Pisgah ke tentangan Yeriko. Melihat sampai laut sebelah barat. Sebelah barat di bawah sana itu ada laut mati. Kemudian juga kita lihat sungai Yordan. Ya karena berkabut ya jadi kurang jelas. Actually, it's quite visible. You can see the dark line in the middle. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu lihat ada seperti garis hitam di tengah, itu adalah aliran dari Sungai Yordan. Sungai Yordan. Nah, kemudian yang Bapak Ibu lihat di sini ini adalah memorial dari tongkat Musa. Waktu bangsa Israel berjalan di padang gurun, kemudian barang siapa yang melihat kepada tongkat ular yang dibuat, yang namanya Hustan kalau kita baca di kitab Alkitab kita, maka siapa yang melihat tongkat ini menjadi sembuh. Nah, ini sebenarnya adalah lambang aja yang dibuat oleh seorang pastor yang tinggal di kota Yerusalem. Karena dia ingin melihat Bukit Nebo dari kota Yerusalem, makanya dibangun memorial dari tongkat Musa. Silakan Bapak Ibu yang ambil foto, kemudian setelah itu kita kembali. Of course, we are going to take the walk. So the drive. When we walk back to the bus driver asked him to take. Air menetes. Yang ada seperti bentengnya. Lalu di bawah ini ada pohon yang bunganya kuning. Nah, biji di dalamnya itu biji sesawi yang digunakan perumpamaan oleh Tuhan Yesus. Baik yang mau turun silakan foto Bukit Pencobaan, foto kembali ke bus. Ya, ini dia pohon Sakeus atau pohon ara yang dulu dipanjat oleh si Sakeus yang mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini duplikatnya. Pohon ini jenis pohon ara tuh bisa dimakan, tapi ini buahnya tidak bisa dimakan. Ya, jadi memang pohon ini duplikat dan diperkirakan memang Sakeus waktu lalu di pohon ini. Jadi ini penggantinya, tapi memang dia daerahnya memang dulu Sakeus di sini. Nah, kemudian pohon ini tidak bisa dimakan, tapi untuk jenis yang lain tuh buahnya bisa dimakan. Oke?